Pertama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Beni. Saya berasal dari Kalimantan Barat khususnya. Dan yang di belakang itu saya rasa mungkin sudah tahu, yaitu adalah kawan sekerja saya, Saudara Kim, yang diutus dari Korea untuk menjadi misionaris di Indonesia. Ya, dan saya juga sangat berterima kasih kepada Pak Jimmy. Sebenarnya mungkin banyak yang tidak tahu, Pak Jimmy juga telah banyak menolong saya, termasuk Saudara Kim, dalam berbagai hal. Saya mengenal beliau sudah cukup lama ya, sudah lebih dari 10 tahun, walaupun saya jarang kesini. Ya, dan sangat bersyukur sekali dapat mengenal Pak Jimmy, dan juga atas pertolongannya kami bisa mendirikan satu jemaat yang disebut GPPB, ya, Gereja Persekutuan Perjanjian Baru. Dan hari ini bukan sebuah penawaran yang baru yang saya akan sampaikan. Saya ingin mengajak kita melihat bahwa banyak orang tidak memahami apa yang Tuhan Yesus tawarkan, sehingga banyak manusia itu memilih untuk meninggalkan Tuhan. Saya percaya saudara-saudari di sini sudah membuat keputusan untuk mengikut Tuhan Yesus. Saya hanya ingin memastikan bahwa kita ini telah membuat pilihan yang benar di dalam hidup ini. Tadi di dalam doa saya sudah katakan bahwa kita bersyukur pada Tuhan walaupun kita tidak dikenal oleh banyak orang, tidak terkenal bahkan di dunia ini, tapi kita dikenal oleh Tuhan yang punya langit dan bumi ini. Amin, saudari. Amin. Ya, mari kita lihat firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 6. Apa yang Tuhan Yesus tawarkan kepada manusia, tetapi faktanya banyak yang memilih untuk meninggalkan Dia. Di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai ayat yang 36, 25 sampai 36, saya akan bacakan yang ganjil dan saudara-saudari akan baca yang genapnya. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah mendapat kebenaran, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang Mas kami berbuat, supaya kami mengerjakan pekerjaan yang juga dari Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Dan apa yang kau berbuat, supaya kami mengerjakan pekerjaan dari kamu? Pekerjaan apa yang kau lakukan?" "Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Anak Manusia yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Tetapi aku berkata kepadamu,
Seringkali kita mendengar orang yang datang pada Tuhan, tetapi hari ini Tuhan ingin berbicara pada kita bagaimana mereka akan meninggalkan Dia. Karena dari kesimpulan yang Tuhan disebutkan di awal, kamu tidak mencari Aku karena hal lain, melainkan karena kamu telah, bukan karena melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Saya kadang, maaf sekali, saya harus berterus terang, saya juga merasa sedih untuk hari-hari ini. Karena tidak sedikit orang datang kepada Tuhan Yesus juga bukan perihal karena telah mengerti atau mengenal siapa Dia. Dulu waktu saya di kampung halaman saya tidak dapat mengenal siapa Tuhan Yesus. Karena saya melihat yang ke gereja juga yang ada di tempat judi. Dan orang-orang yang berkumpul di hari Natal sebenarnya tidak untuk Tuhan, tetapi untuk merayakan apa yang disebut dengan pakaian baru dan makanan yang melimpah. Saya sedih. Tuhan Yesus itu hanyalah tamu undangan di waktu-waktu yang tertentu. Gereja itu hanya akan penuh ketika hari Natal tiba dan ketika hari Raya Paskah. Jadi Tuhan Yesus itu hanya sekedar tamu undangan di dalam sebuah gereja. Dia tidak datang di dalam minggu yang biasa. Saya mulai bertanya. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan, karena sekiranya Tuhan tidak memberi saya kesempatan untuk dapat mengenal Dia di tempat yang lain, yang jauh dari tempat kita di sini. Mungkin saya adalah orang yang paling malang yang pernah hidup juga. Saya tidak tahu di tempat lain, tetapi saya sering melihat bahkan sampai hari ini, Tuhan Yesus hanyalah tamu undangan di akhir zaman ini. Orang tidak punya waktu yang banyak untuk Dia. Orang hanya akan punya waktu kalau pas ada perayaan-perayaan saja. Gereja akan didekorasi sedemikian rupa karena ada tamu undangan yang akan datang. Yesus yang lahir itu, Dia tidak tiap minggu ke gereja, sehingga gereja itu kondisinya itu hanya terisi bersyukur kalau ada setengah yang kumpul, tapi tidak akan ada tempat bagi yang lain kalau pas hari raya. Saya berharap di tempat lain itu tidak terjadi seperti itu. Saya sedih karena saya lihat banyak orang memang mengaku mengenal Tuhan Yesus, tapi mereka tidak mengerti apa yang Tuhan Yesus tawarkan. Sama seperti di sini. Banyak orang datang untuk mencari Tuhan Yesus. Coba lihat. Ketika Tuhan Yesus menawarkan sesuatu yang lebih penting untuk mereka, apa yang mereka respon? Kalau kita baca terus dalam kisah ini, Tuhan menawarkan dirinya, nyawanya, darahnya, dagingnya untuk mereka, supaya mereka hidup. Berulang-ulang kali Tuhan Yesus menawarkan hidup kepada mereka yang mengikut Dia hari itu. Tapi mereka katakan apa? Ini perkataan yang terlalu keras. Siapakah yang sanggup untuk mendengarnya? Tuhan Yesus sudah tahu sejak semula mereka tidak datang kepada Dia karena sesuatu yang perlu mereka ketahui tentang Dia, tetapi mereka hanya datang pada Tuhan Yesus karena mereka berpikir bersama Tuhan Yesus semua kebutuhan saya akan terpenuhi masalah di dunia ini. Mereka tidak pernah berpikir sesungguhnya Tuhan Yesus tawarkan itu lebih daripada sekedar hidup yang ada di dunia ini, sehingga Dia menawarkan mereka hidup yang kekal berulang-ulang kali. Di awal Tuhan Yesus sudah tahu kenapa mereka datang untuk mencari Dia. Saya sedih melihat banyak orang yang menamakan diri orang yang mengikut Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak akan berbuat banyak untuk Tuhan. Mereka akan sangat tertarik segala sesuatu yang mereka inginkan, apa yang menjadi perhatian mereka.
Tetapi apa yang menjadi keinginan Tuhan itu tidak pernah menjadi prioritas di dalam hidup mereka. Sehingga mereka sering membuat keputusan yang salah. Kalau kita mau kembali ke dalam perjanjian lama, yang Tuhan pesankan kepada orang Israel tentang tanah perjanjian, dengan peringatan yang keras untuk disampaikan pada anak-anak mereka. Ketika mereka sedang berjalan, ketika sedang berbaring, mereka harus memberitahukan kepada anak-anak mereka bahwa Tuhan Allah Israel itu yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Tapi orang Israel gagal untuk melakukannya. Dan Alkitab mencatatkan apa yang menimpa mereka adalah sebuah pelajaran untuk kita hari ini. Saya tidak tahu di antara saudara-saudari di sini, apa yang menjadi tujuan di dalam hidup? Kalau saya bertanya, saya yakin 100% semua akan menjawab, saya orang Kristen. Saya mengikut Yesus. Dan tujuan di dalam mempelajari tentang Tuhan Yesus pun, untuk apa saya tidak tahu. Tetapi saya akan sangat berterus terang, siapapun yang ketika mengaku diri untuk mengikut Tuhan, ketika mereka tidak memahami apa yang Tuhan Yesus tawarkan, saya rasa mereka harus kembali mengulang di dalam kitab ini dan memastikan bahwa saya tidak termasuk di antara mereka yang mengikut Tuhan Yesus hanya karena makanan. Tetapi saya sungguh tertarik dengan Tuhan Yesus yang menawarkan satu pekerjaan, yaitu untuk, dia katakan di sini, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Orang-orang hari itu tidak memahaminya. Mereka memang mendengar orang mati itu dibangkitkan. Mereka memang melihat orang yang lumpuh itu berjalan. Mereka juga melihat bagaimana orang yang tuli itu mendengar, yang buta itu bisa melihat. Tetapi mereka tidak melihat siapa Tuhan Yesus sesungguhnya. Mereka tidak tahu siapa sebetulnya yang hari itu sedang ada di tengah-tengah mereka. Sehingga Tuhan Yesus berkata terus terang kepada mereka pada hari penghakiman, bahwa orang Niniwe dan Ratu Selatan mereka akan turun menghakimi. Karena pada zaman itu cukup sepatah kata disampaikan oleh Yunus di Niniwe, bangsa di sana bertobat. Karena hanya mendengar tentang hikmat Salomo, Ratu Selatan jauh-jauh untuk datang melihatnya. Sementara orang Israel sendiri, suatu perbuatan mujizat yang belum pernah ada sebelumnya terjadi di tengah-tengah mereka. Mereka tidak mengenal siapa Tuhan. Ketika Tuhan Yesus menawarkan hal ini, kalau kita baca terus, mereka mulai menyelidiki tentang latar belakangnya. Orang tuanya siapa, dia asalnya dari mana. Bahkan sampai hari ini, kadang saya heran, orang di Kristen ditanya, kenapa kamu percaya pada Tuhan yang mati? Mereka sulit sekali untuk menjawabnya. Ketika ditanya di mana di dalam Alkitab dikatakan itu ada Yesus mengaku Tuhan, mereka bilang tidak ada menemukannya. Saya rasa itu pertanyaan yang tidak sulit untuk dijawab. Tuhan Yesus tidak datang untuk menjadi Tuhan. Alkitab bilang dia datang untuk menjadi apa? Manusia. Dia tidak bilang dia akan datang menjadi Tuhan. Kalau dia datang untuk menjadi Tuhan, artinya dia belum Tuhan. Dia datang untuk menjadi manusia. Apakah dia itu manusia? Bukan. Tapi orang Kristen susah sekali untuk menjawabnya. Kadang saya geli melihat mereka. Saya heran, apa sebetulnya yang ada di hati dan pikiran? Harus cari-cari di sana di sini. Saya sedih melihat tidak sedikit orang Kristen, mereka lebih tertarik untuk pekerjaan yang mendatangkan makanan itu. Coba kamu perhatikan, orang akan lebih sibuk untuk menyediakan rumah, segala fasilitas untuk keluarganya yang di dunia ini, daripada
rumah yang di surga. Orang akan sangat sibuk pada hari-hari ini untuk mengejar apa yang disebut dengan yang mendatangkan makanan. Saya sering memberitahu kepada saudara-saudari di dalam jemaat Citra Raya, kalau itu yang menjadi perhatianmu, kamu berupaya untuk mendirikan rumah yang indah, segala kelimpahan di dunia ini, dan kamu lalai untuk menyediakan rumah rohani bagi anak-anakmu, semua yang kamu tinggalkan itu sia-sia. Kamu mengikuti jalannya orang Israel pada masa itu. Di sini Tuhan Yesus menawarkan sebuah pekerjaan yang mendatangkan hidup yang kekal, yang tidak akan binasa, makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Artinya, ini adalah sebuah makanan yang tidak akan membuat seseorang itu menjadi binasa. Tuhan Yesus menawarkan sesuatu yang di surga, tetapi apa yang dicari oleh mereka di sini adalah apa yang dilihat dengan matanya. Sehingga mereka sulit memahami ketika Tuhan Yesus terus menawarkan hidup. Coba sampai hari ini. Suatu ketika kami pergi pelayanan di Kalimantan. Saya terus membicarakan tentang Tuhan Yesus kepada seorang teman. Dia tidak menanyakan ayatnya di mana. Dia tidak mengambil pulpen untuk mencatat firman Tuhan mana yang bunyinya seperti itu. Dia tidak begitu tertarik. Karena dia punya suatu apa yang disebut hasil usaha yang akan mendatangkan keuntungan. Sarang burung walet pada dengan saya mulai di sana. Kawan saya menawarkan satu bunyi burung yang bisa mendatangkan banyak burungnya. Dia mulai tanya saya, nomor teleponnya berapa harganya. Lalu saya tanya dia, menurut kamu, kenapa kamu begitu tertarik dengan burung sarang walet ini? Tapi kamu tidak tertarik dengan apa yang Tuhan Yesus tawarkan tentang hidup yang kekal itu. Kadang saya merasa kembali kepada masa di sini. Kenapa? Sampai hari ini, coba kamu perhatikan. Ketika ada yang namanya hari Minggu, hari ini gereja tidak akan penuh. Hanya orang tertentu yang akan ke sana. Biasanya bapak-bapak akan terus sibuk dengan pekerjaannya. Mereka menyuruh istri dan anaknya pergi. Atau hampir tidak lagi orang tertarik untuk pergi ke sana. Semua akan mengejar apa yang mendatangkan makanan itu, lebih daripada hidup yang kekal yang Tuhan Yesus sediakan. Mereka lupa bahwa pekerjaan yang Tuhan Yesus tawarkan itu akan mendatangkan hidup yang kekal, bukan hanya untuk mereka, tetapi ini juga akan menyediakan hidup yang kekal bagi yang lain. Karena orang melihat bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka bekerja, bagaimana di dalam keluarganya. Tapi tidak banyak yang tertarik. Sehingga yang terjadi di sini, betul kata Tuhan Yesus. Orang Israel mulai membandingkan Tuhan Yesus dengan manna yang turun dari surga. Tuhan Yesus terus terang berkata pada mereka, bukan Musa yang memberinya, melainkan Bapakku. Kemudian dia katakan, karena roti yang turun yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Mereka di sini kelihatannya tertarik. Berikanlah pada kami. Di ayat yang berikutnya dia katakan di ayat 34, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Ketika Tuhan Yesus katakan, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi apakah orang akan tertarik dengan penawaran yang Tuhan Yesus berikan? Tidak. Mereka selanjutnya mulai bicara tentang apa? Mereka bersungut-sungut. Mereka mulai bilang, bukankah ini Yesus, anak Yusuf, ibunya ya kita kenal dan sebagainya. Tapi Tuhan Yesus tidak berhenti di sana. Dia terus memberitahu mereka. Kadang-kadang saya lihat betapa baiknya Tuhan, termasuk pada hari ini. Kita bisa membuat banyak pilihan di dalam hidup. Tapi saya berharap kita semua yang di sini, kita benar-benar telah memastikan saya telah membuat pilihan yang benar di dalam ikut Tuhan Yesus. Dunia ini tidak dapat menawarkan apa yang seperti Tuhan Yesus tawarkan.
Tuhan Yesus memberi 2 perumpamaan di dalam orang mencari mutiara. Kalau kita baca di dalam Matius, ada 2 jenis orang. Orang jenis pertama, dia tanpa dia sadari, dia bekerja di sebuah ladang, lalu dia menemukan mutiara yang mahal. Ketika dia tahu nilai mutiara itu, dia pulang ke rumahnya dan menjual seluruh miliknya untuk membeli ladang itu. Dan orang yang kedua, dia benar-benar sudah tahu nilai mutiara, lalu dia pergi mencari. Ketika sudah ditemukan dia mutiara yang berharga itu, dia pun memutuskan menjual segala miliknya untuk membeli mutiara itu. Jikalau kita menemukan Tuhan Yesus seperti orang-orang itu yang menemukan mutiara itu, saya yakin kita akan meninggalkan semua di belakang demi Dia. Amin, saudari. Kamu akan meninggalkan hobi, kamu akan meninggalkan apa yang disebut idola, kamu akan meninggalkan apapun itu demi mengikut Dia. Di dalam Alkitab tidak sedikit contoh yang Tuhan berikan. Saya katakan, mereka yang kita baca di dalam kitab suci, mungkin kalian pernah mendengar tentang Lazarus yang miskin itu. Pernah mendengar? Yang kalau mau makan pun harus menantikan makanan itu jatuh dari meja orang kaya. Pernah? Ya. Orang kaya itu tidak dikatakan dia orang jahat. Kalau kamu perhatikan, coba kamu berpikir, orang kaya itu terus berpikir dia orang yang baik, karena dia memberi Lazarus kesempatan untuk makan di mejanya. Tapi dia tidak percaya Tuhan masalahnya. Sementara Lazarus, dia memang menderita dengan harus makan pun mengisi perutnya, menantikan makanan yang jatuh dari sana. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Kadang saya melihat hari ini banyak mungkin orang yang bisa bekerja untuk dirinya sendiri soal makanan, tapi mereka tidak lebih beruntung dari Lazarus. Banyak mungkin orang yang lebih berhasil di dalam hidupnya dibanding Lazarus. Sementara Lazarus, kalau ada yang berpikir di dalam hidupnya, dia merasa dia tidak berarti, dia merasa dia susah dan dia merasakan itu dan ini, kembalilah kepada pikiran. Kalau saja kamu dalam kondisi seperti Lazarus, ada harapan untuk menikah untuk Lazarus? Ada? Hah? Kamu pikir ada yang mau menikah dengan orang yang menantikan makanan jatuh dari meja? Hah? Ada yang di sini ada yang mau ya? Hah? Gak berani jawab ya? Tidak ada yang akan buat pilihan seperti itu. Saya mengatakan ini, bagaimana kita mensyukuri hidup kita, bagaimana kita bersyukur dengan lahir. Ada yang pernah bersyukur untuk matanya yang bisa melihat? Di sini sudah ada. Oh, saya bersyukur Tuhan, mata saya bisa melihat. Saya lihat banyak orang buta. Ada yang pernah bersyukur itu? Sudah ya? Oh, puji Tuhan lah. Ada yang bersyukur karena bisa mendengar? Ada ya? Yang mana orangnya? Ini. Oh, kamu bersyukur bisa mendengar ya? Udah kasih tahu Tuhan Yesus? Oh Tuhan, saya bersyukur loh saya bisa mendengar. Ada? Manusia melupakan itu. Kita sulit untuk bersyukur. Kita tidak mengerti pekerjaan yang Tuhan Yesus tawarkan. Tetapi saya percaya kita di sini, kita memahami mengapa kita ada duduk di sini, mengapa kita sekolah di sini. Saya berharap semua mempunyai tujuan yang jelas. Bukan karena soal pekerjaan nanti saya mau jadi PNS, itu bukan. Itu bukan yang pertama. Orang Kristen, ketika dia mengenal Tuhan Yesus, dia akan berlaku seperti orang yang menemukan mutiara itu dan menjual seluruh miliknya untuk membeli mutiara itu. Artinya apa? Kamu mungkin suatu hari akan menjadi PNS, kamu mungkin akan menjadi guru dalam sebuah sekolah, tapi itu tidak pernah menjadi tujuan utamamu. Tujuan utamamu adalah mengikut Tuhan. Amin, saudari. Amin. Yang lain, apakah kamu seorang pedagang nantinya, pekerja, apapun itu pekerjaanmu, itu semua adalah yang kedua. Jangan pernah biarkan Tuhan Yesus menjadi yang kedua dan yang ketiga. Kamu harus selalu mengingat, mungkin Tuhan izinkan kamu menjadi seorang yang bekerja di dalam sebuah tempat, tapi semua itu bukanlah pekerjaan yang utama. Sebenarnya inilah yang Tuhan Yesus tawarkan. Mengikut Dia itu adalah pekerjaan yang utama.
Sementara yang lain apapun pekerjaan sekuler saya, itu semua adalah pekerjaan sambilan saya. Kalau saja kita semua menemukan hal seperti itu dalam hidup kita, saya yakin kamu akan dibuat berhasil untuk mengenal Tuhan. Dan kamu tidak termasuk di dalam orang yang dikatakan di sini bekerja untuk makanan yang dapat binasa. Saya berdoa dan berharap kita semua di sini membuat pilihan yang benar dan tepat, yang seperti dikatakan oleh Tuhan. Dengan harapan seperti itu, mungkin tidak ada kesempatan ketemu di sini, tapi saya sangat yakin ketika Tuhan Yesus datang ataupun ketika kita kumpul di sana, kita akan bertemu lagi. Saya ingin memastikan kita semua di sini betul-betul sudah bekerja di dalam pekerjaan yang menghasilkan makanan yang mendatangkan hidup yang kekal. Amin, saudari. Saya sungguh berharap tidak hanya di sini kamu punya keluargamu, kamu punya banyak teman-temanmu di luar sana. Orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus sebenarnya mereka diibaratkan orang yang sudah keluar dari sebuah penjara dosa. Oleh sebab itu Tuhan memastikan mereka untuk tidak lagi tertarik kembali ke sana. Dengan cara seperti itu mereka akan menarik orang-orang dalam penjara itu untuk juga keluar dari sana. Saya berharap kepada saudara-saudari di sini, di masa mudamu yang singkat ini, sebentar lagi kamu akan mungkin menjadi orang yang tua, berkeluarga dan sebagainya. Dan kamu betul-betul menyiapkan dirimu dengan pilihan yang tepat, dimulai dengan apa? Melakukan pekerjaan yang mendatangkan hidup yang kekal. Dan kemudian setelah itu kamu akan mulai menyiapkan keluargamu. Bukan hanya soal rumah tinggal fisik yang di dunia ini, tetapi kamu mulai memikirkan bagaimana dengan rumah surga yang akan disediakan untuk mereka. Dengan cara hidupmu, dengan cara kamu bekerja untuk mendatangkan hidup yang kekal itu. Dan kita lihat di sini, betul kata Tuhan Yesus, mereka tidak datang untuk itu. Kita lihat di ayat berikutnya, ayat 60, 61. Ada yang mau baca? Mungkin satu saudara, silakan. Ayat 60 dan 61. Silakan. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-61. Yesus yang di dalam hatinya tahu. 60 dan 61. Ayat yang ke-60 sampai ke-61. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Ya, amin. Sebenarnya kalau kita lanjut di dalam kisah di sini, bagi Tuhan Yesus memang banyak yang datang untuk mendengarkan Dia di awal, untuk mencari Dia. Tetapi fokus Tuhan Yesus selalu ke-12 orang muridnya itu. Makanya di ujung daripada di dalam ini dikatakan Dia bertanya kepada murid-muridnya di 67 dan 60 sampai 68. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Bagi Tuhan Yesus itu cukup. Kalau kita pelajari lagi dalam firman Tuhan, dari sekian banyak mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, baik 5.000 orang makan, 4.000 orang makan, Dia terus bertanya pada muridnya satu pertanyaan yang penting. Menurut kamu, siapakah aku? Dan ketika muridnya menjawab, kalau mereka menjawab Dia adalah Tuhan, maka sikap mereka terhadap Dia, mereka akan tunduk kepada Dia seperti mendengarkan Tuhan. Tapi kalau hanya menganggap Dia seorang guru, mungkin hormat mereka terhadap Dia hanya sebatas guru. Saya berharap kita semua di sini juga, ketika Tuhan Yesus bertanya, siapa aku menurut kamu? Kita semua membuat pernyataan yang jelas, Dia adalah Tuhan. Lalu sikap kita terhadap Dia, dalam kita mendengarkan firman-Nya, dalam kita melakukan perintahnya, seperti perkataan Tuhan itu sendiri. Terima kasih saudari.
Firman Tuhan sampai di sini.